Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Kepemimpinan Pendidikan yang beranggotakan Muhammad Zaki Bangun, Jihan Fadila Taher, Nur Azizah, dan Liza Nur Fadilah akan menjelaskan tentang pemimpin sebagai pengembang atau pembina organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaki Bangun. Saya akan menjelaskan pengertian dari organisasi. Organisasi ini dalam bahasa Yunani disebut operov atau organon yang berarti alat. Nah, organisasi ini sendiri adalah suatu kelompok orang dalam suatu wadah untuk mencapai tujuan bersama. Nah, organisasi ini punya banyak pengertian sebenarnya. Sederhana aja, dalam bahasa Inggris disebutkan organization is a collection of people working together in a division of labor or achieve a common purpose. Nah, jika kita translate ke dalam bahasa Indonesia, itu dikatakan bahwasannya itu adalah keluasragaman bentuk perkumpulan orang, di antaranya kelompok persaudaraan, klub olahraga, organisasi seperti organisasi sukarela, agama, dan seperti halnya juga bisnis, sekolah, lembaga pemerintahan, rumah sakit, serta lembaga-lembaga lain yang eksis di kalangan masyarakat luas. Nah, dalam artian dinamis tersendiri, organisasi itu artinya kelompok orang-orang yang melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan dan terus bergerak maju. Namun, organisasi ini tidak hanya dilihat secara dinamis. Organisasi ini dalam melihat sesuatu tidak juga hanya bergerak saja. Dia itu tidak bergerak atau diam. Nah, ada berbagai pandangan organisasi dalam arti statis. Yang pertama, organisasi sebagai alat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kedua, organisasi itu merupakan wadah dalam bentuk sekelompok orang yang mengadakan kerjasama. Yang ketiga, organisasi itu sebagai wadah atau tempat di mana administrasi dan manajemen dijalankan sehingga dapat membentuk satu manajemen dan administrasi. Nah, istilah lain dari organisasi ini ada dua arti yang cukup sering kita dengar di pihak manajemen tersendiri. Yang pertama, arti itu mengacu pada suatu lembaga atau kelompok fungsional seperti perusahaan, rumah sakit, sekolah, pabrik, yayasan, dan lain sebagainya. Yang kedua, arti itu mengacu pada proses pengorganisasian. Nah, di sini letak dari fungsi manajemen organizing, yang maknanya itu pengaturan dan pengalokasian pekerjaan di antara anggota-anggota dalam suatu organisasi sehingga pekerjaan tersebut menjadi lebih efisien. Sehingga dari pengertian-pengertian organisasi di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwasannya organisasi merupakan tempat ataupun wadah orang-orang yang berkumpul dan bekerja sama secara rasional, sistematis, terencana, serta terorganisasi dalam memanfaatkan sumber daya yang ada. Nah, organisasi itu juga sebagai wadah atau tempat bagi orang-orang yang memiliki tujuan yang sama dan telah mencapai mufakat dengan pihak luar maupun dengan dirinya sendiri untuk bersama-sama mencapai tujuan yang akan dicapai. Baiklah teman-teman, di sini saya Jihan Fadila Taher akan melanjutkan penjelasan dari Muhammad Zaki Bangun tentang dinamika kelompok. Kata dinamika itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti kekuatan atau force. Dinamika menurut Slamet Santoso adalah tingkah laku satu warga, salah satu orang akan mempengaruhi warga lainnya atau orang lain secara timbal balik. Dinamika juga berarti kedinamisan atau keteraturan yang jelas dalam hubungan secara psikologis. Menurut Webster, kelompok adalah seseorang atau suatu benda yang bergabung secara erat dan menganggap dirinya sebagai satu kesatuan. Selanjutnya, kalau pengertian atau kalau pendapat dari Horben AS, kelompok adalah sejumlah orang atau benda yang ditempatkan atau yang berkumpul secara bersama-sama
atau secara alamiah berkumpul. Jika disatukan, pengertian dari dinamika kelompok menurut Jacob, Harville, dan Manson adalah kekuatan yang saling mempengaruhi, hubungan timbal balik kelompok dengan interaksi antar anggota dengan pemimpin yang diberi pengaruh kuat pada perkembangan kelompok. Dalam kajian psikologi, fokus kajian dalam dinamika kelompok yaitu tentang individunya, tingkah laku per individu atau psikologis per individu. Dan jika pada kajian sosiologi, fokus kajian pada dinamika kelompok ini tergantung dengan interaksi sosial bermasyarakat antar anggota atau antar masyarakat. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang pembinaan organisasi. Pembinaan organisasi adalah suatu tindakan, proses, atau hasil dari suatu tindakan lebih lanjut. Kemajuan atau peningkatan dari pertumbuhan suatu organisasi. Pembinaan organisasi tidak hanya sesuatu yang dikerjakan untuk mencapai keadaan organisasi yang lebih baik, melainkan dirancang untuk menghasilkan sesuatu hasil yang khusus. Adapun unsur-unsur pokok dari preskripsi pembinaan organisasi tersebut adalah yang pertama berencana dan berjangka panjang, yang kedua organisasi secara keseluruhan. Tujuan dari pembinaan organisasi. Yang pertama untuk meningkatkan kepercayaan dan dukungan antara para organisasi. Yang kedua, untuk meningkatkan kesadaran dengan masalah organisasi baik dalam kelompok ataupun antar anggota. Yang ketiga, meningkatkan suatu lingkungan kewenangan dalam tugas dan didasari atas pengetahuan. Yang keempat, meningkatkan keterbukaan dalam berkomunikasi. Yang kelima, meningkatkan semangat dan kepekaan orang yang ada di dalam organisasi. Di sini saya Liza Nurfadillah akan menjelaskan tentang pemimpin sebagai pembina organisasi. Dalam konteks pemimpin sebagai pembina organisasi, menerapkan dengan ketat dan sungguh-sungguh tentang keterbukaan dan kejujuran. Ia selalu menuntut dengan cara menunjukkan dalam tindakan dan perbuatan-perbuatannya sendiri untuk selalu bicara, bersikap, dan bertindak menurut fakta seperti apa adanya. Karena kepemimpinan pada hakikatnya adalah aktor dari sebuah rencana yang kemudian diaplikasikan dalam sebuah organisasi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ahmuhyi, di mana pemimpin dan kepemimpinan yang baik itu dapat ditentukan atau diuraikan dengan teknik-teknik sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pengatur. Pengaruh aktivitas organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua, sebagai penanggung jawab dan pembuat kebijakan-kebijakan organisasi. Yang ketiga, sebagai pemersatu dan memotivasi para bawahannya dalam melaksanakan aktivitas organisasi. Yang keempat, sebagai pelopor dalam menjalankan aktivitas manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, serta pengelolaan sumber daya yang ada. Dan yang kelima, sebagai pelopor dalam menjalankan organisasi. Baiklah teman-teman, terima kasih telah menonton video penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.